Seperti yang kita tahu, dalam 1 tahun terakhir, Timnas Indonesia mendapatkan kesempatan untuk melawan tim-tim kuat. Bahkan diantaranya adalah tim langganan Piala Dunia seperti Jepang, Arab Saudi, hingga Australia. Pertemuan itu memang harus dilakukan karena terjadi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, yang mana kebetulan tim Garuda berada dalam grup yang sama dengan 3 tim tadi. Tentu sebuah pengalaman yang benar-benar membuat Indonesia belajar untuk naik level yang lebih tinggi lagi. Tapi jika seandainya Indonesia tidak melawan tim-tim tadi, PSSI pasti bakal mencarikan tim yang lain yang pastinya memiliki kualitas yang lebih baik. Misalnya adalah saat Federasi Sepak Bola Indonesia mendatangkan Argentina pada tahun 2023 yang lalu. Selain Argentina, sejatinya ada beberapa tim lain yang ingin menantang Indonesia. Di antaranya adalah Belanda, Rusia, hingga yang terbaru Uruguay. Situasi inilah yang akhirnya membuat ASEAN kepo dengan Indonesia karena selalu mendapatkan kesempatan untuk melawan tim besar. Ya, seperti yang kita tahu, hubungan antara Indonesia dengan tim-tim ASEAN sejatinya baik-baik saja. Namun di balik semua itu pasti ada persaingan untuk menjadi yang terbaik di kawasan ASEAN. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan persaingan yang kurang sehat, bahkan saling mengejek satu sama lain. Untuk negara yang sering mengejek Indonesia adalah Malaysia dan Vietnam. Khusus Malaysia, mereka pasti mengejek jika Indonesia belum pernah meraih gelar juara Piala AFF. Sementara Vietnam selalu menyombongkan diri jika mereka adalah tim terkuat yang ada di ASEAN saat ini. Saat mendapatkan perlakuan seperti itu, Indonesia memilih kalem-kalem saja. Mereka juga mengakui jika sampai saat ini belum pernah merasakan gelar Piala AFF, sebuah gelar yang dianggap sangat prestisius bagi tim-tim ASEAN. Namun di balik itu semua, Indonesia tak pernah berdiam diri. Intinya, mereka selalu berusaha untuk menaikkan level. Salah satu caranya adalah dengan mendatangkan banyak pemain keturunan. Hasilnya, berbagai prestasi mampu dicatatkan oleh Indonesia. Meski bukan gelar Piala AFF, tapi paling tidak Indonesia sudah mampu lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sesuatu yang sampai saat ini belum pernah dirasakan oleh timnas Malaysia. Selain prestasi tadi, Indonesia juga menjadi tim satu-satunya yang pernah merasakan kekuatan dari sang juara dunia, yakni Argentina, di mana momen itu terjadi pada tahun 2023 yang lalu saat tim Garuda melawan skuad Albi Celeste di Stadion GBK. Pengalaman yang pastinya belum pernah dirasakan oleh tim-tim ASEAN, karena biasanya lawan tim ASEAN adalah lawan yang dianggap sudah biasa. Misalnya yang pernah dilakukan oleh Malaysia ketika mereka mengadakan uji coba dengan Papua Nugini. Uji coba yang waktu itu malah mendapatkan protes dari fans Malaysia sendiri karena mereka merasa iri dengan timnas Indonesia yang bisa mendatangkan sang juara dunia. ASEAN kepo, kenapa Indonesia bisa melawan tim-tim kelas dunia? Pertandingan antara Indonesia melawan Argentina akhirnya membuat tim-tim ASEAN sadar jika Indonesia memiliki kelebihan yang tak dimiliki oleh negara lain. Mereka juga kepo mengapa timnas Argentina mau bermain melawan tim Garuda. Padahal sebagai negara yang ranking FIFA-nya rendah, biasanya negara tersebut akan sulit mencari lawan lain. Misalnya yang pernah dialami oleh Malaysia ketika mereka ditolak oleh 8 negara untuk diajak beruji coba. Tapi hal itu tak berlaku bagi Indonesia, karena Argentina saja bisa didatangkan. Apalagi lawan tim lain yang levelnya masih di bawah dari sang juara dunia tersebut. Alasan Argentina mau melawan Indonesia kira terungkap. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua AFA, yakni Claudio Tapia.
Intinya, faktor utama kenapa Argentina mau adalah berkat kehadiran Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Tapi ia mengaku jika Erick Thohir cukup terkenal di negaranya, apalagi dia juga dikenal dekat dengan legenda Inter Milan, yakni Javier Zanetti. Saya jelaskan bahwa Argentina bisa bermain dengan Indonesia karena Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia orang terpandang di Argentina dan juga pernah menjadi pemilik klub besar di Eropa, Inter Milan. Kata Tapia dikutip dari TIC Sport. Negara besar antri untuk melawan timnas Indonesia. Selain Argentina, ada beberapa tim besar lain yang menyatakan keinginan mereka untuk melawan Indonesia. Misalnya adalah Belanda. Bahkan, pertemuan antara kedua tim sudah masuk dalam perencanaan dan masing-masing ketua PSSI dari dua negara tersebut juga sudah bertemu. Sayangnya, pertemuan antara Indonesia melawan Belanda tidak mungkin terjadi tahun ini. Alasannya adalah karena kedua negara masih memiliki kesibukan dan agenda tersendiri. Untuk Indonesia, mereka akan bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sementara Belanda akan bermain di UEFA Nations League dan kualifikasi Piala Dunia. Mungkin pertemuan antara kedua tim bisa terjadi tahun depan jika ada waktu yang pas. Selain Belanda, yang terbaru ada timnas Uruguay yang secara terang-terangan ingin menjajal kekuatan dari Indonesia. Kabar ini sendiri disampaikan langsung oleh Duta Besar Uruguay untuk Indonesia, yakni Cristina González. Uruguay ingin mengadakan friendly match di Indonesia dengan mendatangkan pemain inti timnas dari kedua negara jika memungkinkan, kata Cristina González pada media. Soal ajakan tersebut, Menpora menyambutnya dengan baik. Tapi mereka tetap menyerahkan semuanya kepada PSSI karena Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut yang bakal memutuskan apakah bersedia atau tidak. Harusnya jika ada jadwal yang kosong, pertemuan antara Uruguay melawan Indonesia bakal terjadi lagi. Pertemuan yang pastinya bakal membuat rival-rival Indonesia di ASEAN kepanasan. Indonesia fokus dulu di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Untuk tahun ini, sayangnya jadwal dari timnas Indonesia masih sangat padat. Alasannya adalah karena mereka akan bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jika lolos, maka Indonesia akan bermain lagi di babak keempat. Sejatinya pada bulan September mendatang, jadwal Indonesia masih kosong. Itu terjadi karena babak keempat masih dimulai pada bulan Oktober. Namun pada bulan September itulah Indonesia pasti akan memanfaatkannya untuk melakukan pertandingan persahabatan. Tim yang diajak bermain pasti adalah tim-tim yang berasal dari Timur Tengah, misalnya Kuwait hingga Lebanon. Itu dilakukan karena di babak keempat nanti, kemungkinan besar lawan dari Indonesia adalah tim yang berasal dari kawasan tersebut. Kembali ke soal peluang Indonesia melawan tim-tim kuat. Jika terlaksana, hal ini pasti akan mendapatkan sorotan dari banyak pihak, termasuk dari media-media dunia. Untuk fans Indonesia, mereka pastinya juga ingin melihat para bintang Belanda hingga Uruguay bermain di Stadion GBK. Jadi bayangkan saja jika seandainya Darwin Núñez dibuat frustasi oleh Rizky Ridho, seperti yang sebelumnya dilakukan oleh Asnawi kepada Garnacho. Jadi itulah alasan mengapa banyak tim besar dunia ingin melawan timnas Indonesia.